Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh barokah ini. Jemaah sekalian, kita malam ini adalah pertemuan terakhir untuk surat Al-Waqiah. Insyaallah hari Rabu lusa kita sudah akan masuk pada surat baru, yaitu surat Al-Hadid, surat yang berbicara tentang besi, tetapi isinya adalah berbicara tentang tauhid kepada Allah SWT, bahkan berbicara tentang Allah SWT. Ingat jemaah sekalian ayat yang biasa kita dengarkan, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, itu di surat Al-Hadid. Insyaallah kita jumpa surat Al-Hadid hari Rabu lusa. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid. Maka kita minta kepada beliau untuk membantu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat Al-Waqiah malam ini hanya 6 ayat saja, yaitu ayat 91 sampai 96. Jadi hanya 6 ayat saja. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen seraya mempersilahkan kepada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid untuk memandu kita membaca Al-Quran. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Bu? Suaranya jelas ya? Cukup jelas. Suaranya jelas. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Baiklah, kita lanjut pembacaan surah Al-Waqiah kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalamun laka min ashabil yamin. Fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Wa amma in kana fanuzulun min hamim. Wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin. Inna hadza
اليمين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazna Ustaz Tauhidin Wahid yang telah membantu kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mengirim kepada beliau malaikat-malaikat yang bersaf-saf sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang membacakan ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT mengucurkan rahmatnya dan memberikan kepada Bapak Ibu semuanya sakinah di dalam jiwanya masing-masing, yang dengan sakinah ini kemudian menjadi tangga selanjutnya untuk masuki maqam ridho dan diridhoi. Jemaah sekalian, kita akan teruskan surat Al-Waqiah kita. Dan ini adalah bagian terakhir dari total pembahasan surat Al-Waqiah yang jumlahnya 96 ayat. Surat Al-Waqiah ini adalah yang ke-56, berarti berikutnya adalah 57 Al-Hadid, dan sebelumnya surat Ar-Rahman surat 55. Jadi 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqiah, kemudian 57 Al-Hadid. Kita ulang-ulang ini supaya kita terbiasa dengan bilangan-bilangan ini, sehingga kalau kita menyebutkan surat, tergambar di dalam pikiran kita, benak kita tentang urutan-urutannya di dalam Al-Quran. Al-Waqiah artinya hari kiamat atau peristiwa besar, turun di Mekah, Makkiyah, jumlah ayat 96 ayat, dan terakhir kita sudah sampai di ayat 90 dan 91. Ayat 90 menjelaskan tentang ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang keindahan, tentang apa yang kita dapati nanti di sorga. Yang kita sebutkan sebelumnya bahwa sorga itu bisa bermakna jiwa kita yang paling indah. Karena tidak bisa kita mendapatkan sorga di akhirat kalau kita tidak menjadikan jiwa kita sebagai sorga di dunia. Orang yang hatinya sorga di dunia akan mendapatkan sorga di akhirat. Orang yang hatinya di dunia adalah neraka akan mendapatkan juga neraka di akhirat. Maka jemaah sekalian, orang-orang mendapatkan sorga ataukah keindahan itulah yang kemudian disebut dengan Ashabul Yamin. Yang terakhir ayat 90 kita lihat, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma in kana min ashabil yamin. Karena ini adalah penutupan pembahasan Ashabul Yamin, maka kata amma di sini kita artikan bahwa adapun keuntungan-keuntungan itu, adapun kebaikan-kebaikan itu hanya akan didapati oleh mereka yang masuk kategori Ashabul Yamin. Jadi hanya diberikan kepada mereka yang masuk Ashabul Yamin. Kita sampaikan bahwa di dalam surat Al-Waqiah ini manusia dibagi 3 saja. Yaitu pertama adalah yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Kita sebut ini adalah golongan insan-insan suci, manusia-manusia soleh. Yang kita sebut dengan manusia sempurna, insan kamil.
yang disebut dengan para urafa. Banyaklah istilah-istilah berkenaan dengan itu, hukama, urafa, dan sebagainya. Itu adalah as-sabiqun as-sabiqun, wabil khusus kepada mereka-mereka yang mendapatkan justifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin atau ashabul maimanah. Ashabul yamin ini adalah golongan kanan. Kemudian yang satunya lagi adalah golongan kiri, ashabul masy'amah, ashabul shimal. Jadi mereka adalah golongan yang sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat ini secara umum manusia cuma 3. Kita artikan yang pertama sebagai insan kamil, manusia sempurna, yang terjaga, al-muqarrabin, at-tahirin, al-mutahhirin, al-mutahharin, al-muqarrabin, al-mukhlasin. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di bawah terbagi 2, golongan kanan. Jadi siapa saja yang mengisi jiwanya dengan kebaikan-kebaikan, berpikir untuk memberikan kontribusi kepada sesamanya manusia, menghindarkan manusia daripada petaka dan penderitaan, hakikatnya dia masuk golongan kanan. Tentang golongan kanan inilah nanti yang bertingkat-tingkat lagi. Karena nanti mereka tempatnya adalah kebahagiaan surga, tentu ini bertingkat-tingkat. Sebaliknya mereka yang mengisi pikirannya dengan keburukan, kejahatan, merugikan kepentingan orang lain, membuat kekacauan dalam kehidupan, menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka disebut dengan ashabul maimanah, ashabul shimal maksudnya, ashabul masy'amah, golongan kiri, yaitu golongan yang dimasukkan ke dalam penderitaan atau ke neraka nanti di akhirat. Jadi secara garis besar nanti tentu mereka bertingkat-tingkat juga. Jadi golongan kiri ini juga bertingkat-tingkat, golongan kanan bertingkat-tingkat. Jadi seperti itulah. Nah, terakhir kemarin Allah mengatakan ini adalah pembahasan ashabul yamin, sehingga Allah mengatakan wa amma in kana min ashabil yamin. Maka kemudian ditutup dengan kata-kata fasalamun laka min ashabil yamin. Maka salam bagimu wahai golongan kanan. Jadi jemaah sekalian, ia mendapatkan ucapan salam dari Allah dan para malaikat nanti di akhirat adalah golongan kanan. Ini kita temukan juga kata salam juga kepada para nabi-nabi, yaitu as-sabiqun as-sabiqun. Ada misalnya kata-kata salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuhin, dan sebagainya. Begitu juga di Al-Quran dikatakan bahwa salamun bima sabartum. Jadi itu adalah untuk golongan penghuni surga. Kalau di sini dikatakan fasalamun laka min ashabil yamin. Ini menunjukkan bahwa salam itu tidak secara kolektif. Salam ini adalah bersifat orang per orang. Jadi Bapak bisa bayangkan setiap kita disambut dengan salam, bukan salam umum. Kalau kita mengucapkan salam kepada jamaah orang banyak tentu satu kali, assalamualaikum. Tapi di sini kita lihat ada kata-kata salamul laka. Kaknya menunjukkan individu orang per orang. Jadi setiap orang di sana mendapatkan ucapan salam. Pertanyaannya kira-kira kenapa setiap orang mendapatkan ucapan salam? Karena mereka di dunia ini adalah orang-orang, individu-individu, person-person, tokoh-tokoh yang menghabiskan waktunya, hidupnya untuk menciptakan kedamaian di antara manusia. Jadi mereka lah, jadi kata-kata salamun laka bisa diartikan kalian ini berhak mendapatkan ucapan salam karena kalian di dunia selama hidupnya memanfaatkan itu untuk menciptakan kedamaian di antara manusia. Dan siapa yang memfokuskan, mengorientasikan hidupnya untuk menciptakan kedamaian dalam hidupnya apapun profesinya, maka itulah sebetulnya hakikat daripada agama Islam. Karena Islam juga dari kata salam. Islam itu dari kata salam, damai, aslama memberikan kedamaian. Jadi kalau salam itu dari kata salima, damai. Kalau Islam dari kata aslama yuslimu, memberikan kedamaian. Jadi orang Islam itu adalah orang-orang yang menebarkan, menciptakan, penggagas kedamaian dan keselamatan. Jadi dengan demikian orang Islam itu selalu menghindarkan dirinya dari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kekacauan, pertumpahan darah, chaos di tengah-tengah masyarakat. Apa sebabnya? Ya namanya saja agamanya Islam. Islam dari kata aslam memberikan kedamaian dan karenanya mereka berhak mendapatkan ucapan salam.
Nah, di dalam apa namanya, di dalam ayat yang tempo hari kita bicarakan tentang Nabi Ibrahim, sudah disampaikan ayatnya mengatakan bahwa pada hari itu nanti tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak. Yaitu dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbu, dengan jiwa yang salim, penuh dengan kedamaian. Loh, apa maksudnya? Artinya bahwa manfaat harta benda dan anak-anak itu di dunia. Di akhirat tidak ada lagi. Manfaatnya di dunia. Apa manfaatnya? Kita sebagai pemilik otoritas anak dan harta benda memanfaatkan itu untuk menciptakan kedamaian. Jadi harta benda kita cari untuk menjadi wasilah, perantara terciptanya kedamaian. Kita mendidik anak-anak kita untuk juga menjadi agen kedamaian. Jadi kita mendidik anak-anak kita itu menjadi agen kedamaian. Bukan mendidik anak-anak kita menjadi bagian daripada kekacauan, kerusakan, dan sebagainya. Maka manfaat anak-anak dan harta benda itu di dunia. Karena kalau di akhirat tidak ada lagi. Artinya kalau di akhirat baru kita mau mencari harta benda kita lagi untuk kita ubah menjadi alat, instrumen, tools untuk menciptakan kedamaian sudah tidak ada lagi. Begitu juga anak-anak kita. Jadi anak-anak dan harta benda itu hanya bisa dimanfaatkan ketika kita hidup di dunia. Maka ulang lagi bahwa Islam ini adalah mengorientasikan, mengarahkan seluruh manusia, terutama yang percaya kepada agama ini, yang menganut agama ini, untuk mencari harta, untuk apa namanya, untuk mendidik anak-anak dan keturunannya menjadi agen ataukah agent, bagian dari unsur-unsur yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan. Makanya mereka mendapatkan salamun laka min ashabil yamin, karena orang seperti inilah yang jiwanya dulu juga di dunia biqalbin salim, fasalamun laka min ashabil yamin. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau kita mengaji atau membaca ayat seperti ini, jangan kita lantas mengarahkan pandangan pikiran kita kepada orang lain, siapapun, entah teman kita, entah tetangga kita, entah keluarga atau kerabat kita, atau entah siapa saja. Jangan kita mengarahkan, terutama kepada orang yang kita tidak sukai. Kalau kita membaca ayat ini, lalu kemana pandangan kita mengarah? Kemana perhatian kita tertuju? Jawabannya ke dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Adakah kita, adakah saya, adakah aku yang hadir pada pengajian pada malam hari ini sudah berusaha mengedukasi jiwanya untuk menjadi agen pencipta kedamaian dengan memanfaatkan alat-alat kekuasaan yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah harta bendanya, yang kedua adalah anak-anaknya, dididik untuk ke arah situ. Nah, kalau kita sudah melakukannya, kita harus tingkatkan. Tapi kalau belum, kita harus berusaha maksimal, karena hanya orang seperti itulah yang Allah nanti sambut di akhirat dengan kata-kata salamun laka min ashabil yamin. Nah, jadi inilah Bapak sekalian. Jadi beragama itu mengaji seperti ini bukan untuk kita lihat orang lain, bukan untuk kita menilai sesama, tetapi untuk diri-diri kita sendiri. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, kalau diri-diri kita masing-masing ini menyalakan cahayanya, menyalakan lampu hatinya, maka pasti menerangi lingkungan di sekitarnya. Otomatis kegelapan akan hilang. Tapi kalau setiap kita membaca ayat seperti ini, lantas kita berpikir, mengingat tentang orang lain, maka tidak akan pernah kita menyembuhkan atau tidak pernah kita menyalakan obor hati kita masing-masing. Sementara Al-Quran datang adalah sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan di dalamnya mengandung syifa, penyembuh, dan rahmat, yaitu pelembut hati bagi mereka-mereka yang menerima ajaran ini, mengimaninya. Jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi. Kelihatannya indah. Ini kan kelihatannya indah Bapak Ibu sekalian.
Ini kelihatannya indah, taman yang indah. Dan kalau kita masuk di dalamnya tidak bisa keluar. Ini susah keluar. Nah, ini kita angkat ini sebagai ilustrasi bahwa apa yang kita anggap sebagai kemakmuran material itu belum tentu kemudian bisa mengarahkan kita kepada jalan keluar yang baik. Bukan berarti haram memperjuangkan kemakmuran material, kita sudah sampaikan tadi. Justru harta benda itu ataukah kemakmuran material itu menjadi alat untuk kita gunakan menciptakan kedamaian. Artinya kita tidak bisa menciptakan kedamaian dengan kalau tidak ada dua hal ini. Yang pertama adalah harta benda, finansial, keuangan, karena masalah finansial itu sudah menjadi power yang luar biasa. Yang kedua adalah regenerasi kita. Dalam hal ini anak-anak kita. Karena kita harus mengedukasi anak-anak kita agar mereka lebih baik daripada kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi tapi terkadang juga harta benda itu yang indah seperti taman ini, lalu kemudian menjadi jalan yang berbelit. Bapak Ibu bisa bayangkan ini, kalau kita disimpan di sini, atau katakanlah kita disuruh masuk dari luar sini, baru suruh cari jalan keluar ke sana, pasti akan susah, bingung. Bapak bisa bayangkan ini, kalau kita masuk di sini, kita tahu keluarnya kemana. Begitu masuk sini, mentok, misalnya gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita namanya tersesat. Nah, kehidupan ini jemaah sekalian lebih rumit, lebih complicated, lebih susah daripada taman ini. Hidup ini. Kalau ini masih bisa kita lihat ya. Kalau yang namanya kehidupan kan tidak kelihatan. Kita tidak kelihatan, jangankan besok, sebentar saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini pada diri kita. Apalagi esok, apalagi lusa, apalagi tahun depan, kita tidak akan tahu. Nah, ini masih bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat ini ke arahnya kemana. Ada tempat masuk masih bisa kelihatan. Tapi kalau dalam kehidupan benar-benar banyak orang terperangkap dalam kehidupan ini, sehingga kemudian menyebabkan yang bersangkutan justru mengalami penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit kejiwaan ataukah mengalami ketidakbahagiaan yang akut. Jadi ini adalah berbicara tentang ayat berikut ini. Allah berfirman, wa amma in kana minal mukadzibin. Jadi ini ada kata mukadzibin di sini. Wa amma in kana minal mukadzibin. Apa yang maksud mukadzibin di sini? Bahwa berdusta dalam sehari-hari juga tidak boleh, iya. Tapi kata-kata mukadzibin di sini lebih substantif lagi, yaitu mendustakan isi hati, mendustakan kata hati, mendustakan fitrah, mendustakan kebenaran yang ada pada diri kita. Karena Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kebenaran dalam jiwa kita itu sebetulnya terang benderang. Karena kebenaran dalam diri kita itu dia adalah hadir, bersifat aksiomatik, bersifat badihi namanya, bersifat badihi namanya kebenaran itu. Misalnya kita jalan di jalan, kita lihat orang di depan, ada orang jalan kaki, lalu kemudian ada air. Pasti kita tahu persis bahwa tidak baik, salah kalau kita memacu kendaraan kita di jalanan yang ada tumpukan airnya ketika ada orang yang di jalan berjalan kaki di pinggir jalan. Karena akal kita mengatakan pasti nanti keciprak. Dan kita juga tidak mau seperti itu. Jadi begitu musim hujan dan kemudian ada genangan air di depan kita, ya tentu akal kita, nurani kita, fitrah kita mengatakan kita harus pelan-pelan. Karena kalau tidak akan menimpa orang yang berjalan kaki di pinggir jalan. Ini sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Sesederhana itu sebetulnya namanya kebenaran. Nah, apabila kita tetap memacu kendaraan kita dengan alasan biarlah, nah itu kan berarti kita sudah ego namanya. Kita sudah kita sudah keakuannya tinggi namanya. Berarti kita hanya memikirkan diri kita saja tanpa memikirkan orang lain. Dan coba kalau kita berpikir kita berada dalam posisi mereka, tentu kita tidak mau juga. Jadi artinya apa? Ini disebut dengan al-mukadzibin. Jadi al-mukadzibin itu sebetulnya adalah menolak kebenaran yang terang benderang ada pada dirinya. Itu mukadzib, mendustakan. Nah, ketika mendustakan kebenaran yang terang benderang pada dirinya, apa artinya? Ya, tersesat. Maka bersambung ini. Al-mukadzibin ad-dallin. Karena penyebab tersesat itu sebetulnya karena mendustakan kebenaran. Kita tahu jalannya ke sana yang benar, tapi kita milih jalan lain.
yang salah, itu namanya dhalin. Apa yang disebut dengan salah? Bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan kebenaran. Maka itu disebut dengan mendustakan. Karena kebenaran tadi itu adalah terang benderang, wadhihi, aksiomatik. Tidak perlu kita tanya orang yang berjalan, Pak, Bu, tersinggung nggak kalau saya cipratin air? Tidak perlu kita tanya, semua orang pasti tersinggung. Kalau toh tidak tersinggung, pasti tersiksa. Kenapa? Karena pakaiannya akan kotor. Ya, seperti itu Pak sekalian. Jadi kebenaran itu sedemikian gampangnya sebetulnya dilihat. Maka orang yang tidak peduli kepada kebenaran yang terang benderang pada dirinya disebutnya dengan mukadzibin. Makanya jemaah sekalian, Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini sering kita angkat, kata-kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian kenapa tidak perhatikan? Karena kebenaran yang aksiomatik itu, terang benderang yang jelas dalam diri kita itu ada pada jiwa kita. Kita tinggal memperhatikannya saja dengan saksama. Kalau itu kita tolak, kita dustakan, ya akhirnya ad-dhalin. Bapak yang saya berbahagia, jadi ketika kita meminta di surat Al-Fatihah berlindung dari ad-dhalin, orang yang sesat, artinya apa? Kita meminta kepada Allah agar kita jangan sampai menolak kebenaran yang bersifat aksiomatik pada diri kita. Kebenaran yang sifatnya terang benderang ada pada jiwa kita itu. Jadi ad-dhalin itu adalah sesat disebabkan karena al-mukadzibin, kita sendiri yang mendustakan kebenaran itu. Nah, ini masuk di dalam Al-Fatihah kita. Jadi Bapak sekalian kalau membaca ad-dhalin ini pasti teringat dengan Al-Fatihah. Karena ad-dhalin ini adalah kata terakhir di dalam Al-Fatihah. Jadi kita tahu Al-Fatihah itu 7 ayat, kata pertama adalah huruf ba. Jadi kata pertama di dalam Al-Fatihah itu adalah huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba. Nanti yang terakhir sekali adalah dhalin, huruf nun ini dhalin. Ya. Jadi huruf terakhir adalah ad-dhalin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sesat. Jadi apa artinya ba dengan dhalin ini? Seakan-akan dikatakan bahwa kalau kita tidak memulai dengan huruf ba, kalau kita tidak berpegang dengan huruf ba, dan intinya huruf ba adalah pada titik. Karena yang membedakan huruf ba dengan ya, yang membedakan huruf ba dengan ta, nun, sa, itu adalah hurufnya, titiknya. Jadi kalau titiknya di bawah satu lah baru disebut dengan ba. Kalau titiknya ditarik ke atas, ya bukan ba namanya, nun. Kalau titiknya di bawah dijadikan 2, bukan ba juga namanya, tapi ya. Jadi jemaah sekalian, titik inilah menjadi penentu huruf ba itu, yang kalau ini kita tidak gunakan bi, maka kita akan tersesat. Jadi cobalah kita renungkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Baru terakhir, waladdallin, bukan yang sesat. Artinya apa? Ya Allah, saya ingin berpegang teguh pada huruf ba ini, agar saya tidak masuk dalam kategori orang sesat. Artinya siapa yang tidak berpegang pada titik pada huruf ba, berarti dia masuk dalam kategori ad-dhalin. Makanya nanti kita lihat di ujung ayat ini adalah, itulah kebenaran yang meyakinkan. Karena ini adalah Al-Quran, dan Al-Quran yang disebut Al-Quran itu satu, dimulai dari awal sampai akhir. Awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Ada juga bismillah di surat lain, tapi bukan awal Quran maksud kita. Awal Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan awal Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai daripada huruf ba dan terakhir dengan ad-dhalin. Jadi jemaah sekalian, inilah rahasia-rahasia daripada Al-Quran. Nah jemaah sekalian, kita lihat apabila nanti kita, ini adalah ilustrasi Pak sekalian ya. Ilustrasi bahwa sebetulnya namanya neraka, api itu adalah akibat perbuatan tangan kita sendiri. Ini adalah ilustrasinya bagus ini ya. Coba kita lihat. Api itu keluar daripada tangannya sendiri, perbuatan. Jadi sebetulnya api neraka atau penderitaan itu adalah dari perbuatan kita sendiri, dari tangan. Perbuatan itu tangan. Makanya Allah pun mengibaratkan dirinya dengan perbuatannya dengan tangan. Ya, biyadaya, aku ciptakan dengan tanganku, maksudnya dengan perbuatan Tuhan. Jadi mencipta itu adalah perbuatan Tuhan, af'alnya Tuhan. Nah, jadi tangan di sini adalah simbol daripada perbuatan.
Jadi neraka yang kita dapatkan atau penderitaan yang kita dapatkan nanti di akhirat itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Bukan Tuhan yang melakukan itu. Kita sendiri seperti dalam ilustrasi ini. Jadi tangan kita lah yang mengundang letupan api. Tangan kita lah yang mendatangkan penderitaan. Tangan kita lah yang mendatangkan panas yang membara seperti api itu. Fanuzulum min hamim. Nah, bagi mereka tadi al-mukadzibin ad-dhalin kan tadi dua tuh. Al-mukadzibin ad-dhalin, maka apa? Fanuzulun. Nuzul itu artinya tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya nanti itu adalah sama dengan berada dalam genangan air mendidih. Nuzulun bisa juga diartikan hidangan, bisa juga nuzul itu artinya tempat tinggal, bisa juga hidangan. Jadi jemaah sekalian, makanya Al-Quran kan sudah dengan nuzul juga, nuzulul Quran. Jadi jemaah sekalian, hidangan ataukah tempat tinggal kita nanti di sana adalah dihiasi ataukah diberikan minuman dari air yang mendidih. Jemaah sekalian, lagi-lagi ini kan penderitaan. Bapak bisa bayangkan, yang namanya air itu kan sejatinya dibutuhkan amat sangat oleh tubuh kita. Ulangi lagi, air itu sejatinya dibutuhkan dengan amat sangat oleh tubuh kita. Karena kalau tidak ada air, kita akan mati kehausan, dehidrasi. Jadi kita teramat sangat membutuhkan air karena 70% tubuh kita adalah air, cairan. Maka kita butuh air setiap saat. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, pada saat kita butuh air, dan kita tahu yang namanya api itu panas, melahirkan dehidrasi, dan semakin tinggi dehidrasi, semakin tinggi kehausan kita ingin mendapatkan air, tetapi suplai air yang diberikan kepadanya adalah hamim. Panas, air panas yang mendidih. Jadi Bapak bisa bayangkan ini. Jadi artinya apa? Harusnya menghilangkan hausnya, tetapi tidak. Jadi seperti pembahasan di surat sebelumnya bahwa orang seperti ini bagaikan mendatangi fata morgana. Jadi mendatangi fata morgana. Dari jauh kelihatan air, dari jauh kelihatan ada air yang yang tergenang, tapi begitu kita datang, kemudian ternyata air itu tidak ada. Air itu ternyata kosong. Nah, akhirnya begitulah. Di dalam kehidupan dunia ini, banyak orang mengejar fata morgana. Disangkanya uang itu sebagai sumber kebahagiaan. Disangkanya harta benda itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal itu bukan, itu justru alat. Ingat, bukan sumber, alat. Kita sudah sampaikan tadi, bahwa harusnya kita gunakan harta benda kita dan anak kita sebagai alat untuk menciptakan kedamaian bagi manusia. Dengan menciptakan kedamaian bagi manusia, Tuhan akan mendamaikan, membuat jiwa kita bahagia. Nabi mengatakan, untuk menjadi bahagia itu gampang. Bagaimana caranya? Tanamkan kebahagiaan pada orang lain. Nabi juga mengatakan, siapa yang persulit urusan saudaranya, Allah juga akan mempersulit urusannya. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah juga akan memudahkan urusannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inti kebahagiaan itu adalah dengan cara apa? Membahagiakan orang lain. Inti daripada bagaimana caranya hidup kita jadi mudah, mempermudah urusan orang lain. Kalau kita sudah mempunyai kebiasaan, habit, mempersulit urusan orang lain, ya maka kemudian Allah akan biarkan kita juga terbelit oleh kesulitan demi kesulitan, sehingga wajah kita mengkerut karena selalu merasa menderita. Maka jemaah sekalian berbahagia, inilah makna daripada fanuzulun min hamim. Fanuzulun min hamim. Ini adalah fanuzulun min hamim, yaitu mendapatkan hidangan dari air yang panas mendidih. Wa tasliyatu jahim tadi ya, dan neraka yang panas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah Al-Qur'an. Ini adalah kitab suci Al-Qur'an. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita langsung kepada Al-Quran, kita tadi ingin memperdalam sedikit tentang kata dhalin tadi. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa dhalin itu adalah seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Tapi bagaimanakah contoh-contoh dhalin itu? Supaya kita jangan sampai mendapatkan nanti di akhirat suplai air panas. Ya, atau seperti tadi sebelumnya ya, ini tadi terakhir ya. Atau jangan sampai seperti ini tadi. Ya, tadi. Yang sampai watasliyat jahim, dan masuk dalam neraka.
Jadi jangan sampai kita seperti di dalam ya ini. Ya, jangan sampai kita nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Jangan sampai begitu. Jangan sampai tasliyatu jahim masuk ke dalam neraka seperti yang kita gambarkan sebelumnya. Jadi hidangannya dari air yang mendidih atau tempat tinggalnya di sana panas bagaikan hamparan air yang mendidih, lalu kemudian mereka merasakan jahim. Jahim itu adalah penderitaan yang teramat sangat. Nah, jemaah sekalian, supaya kita terhindar dari sini, mari kita lihat apa saja menjadi sebab orang tersesat. Coba kita lihat di dalam ini tidak aktif ya. Coba dulu Pak sekalian. Ya, ini dia. Jadi kita lihat ini. Kata-kata dalil ini bisa kita temukan di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini adalah surat yang ke-26 ya. Ini kita lihat ada ayat 86 ya. Ini adalah permintaan Nabi Ibrahim untuk ayahnya atau untuk pamannya. Menggunakan tabi untuk pamannya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan waghfir li abi. Ya Allah, ampunilah abi, yaitu di sini maksudnya pamanku. Innahu kana minad dhalin. Sungguhnya dia termasuk ad-dhalin. Nah, kenapa disebut dhalin di sini? Kita tahu semuanya karena menyembah berhala, membuat patung, baru patung itu disembah sendiri. Nah, itu yang sesat namanya. Kenapa? Karena pertama, yang namanya patung itu kan hakikatnya, zatnya itu kan dari batu. Jadi yang namanya patung itu secara bahan, secara benda tidak ada bedanya dengan batu yang ada di gunung, pasti sama. Apa bedanya? Ya, patung itu sudah dipahat, sudah dibuat bentuk-bentuk, bisa dibentuk hewan, dibentuk manusia, dan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Jadi bedanya hanya pemberian bentuk saja, tapi hakikatnya sama, batu. Patung batu juga, gunung batu juga. Atau kalau patungnya dari kayu, sama juga dengan pohon kayu, tidak ada bedanya. Pohon kayu-kayu juga, terus kemudian patung kayu-kayu juga. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah pohon kayu masih gelondongan, sedangkan patung kayu sudah diberikan bentuk-bentuk, entah bentuk manusia, entah bentuk hewan, dan sebagainya. Nah, jadi jemaah sekalian, perbedaannya ialah pada patung itu sudah ada tambahan kreativitas dan imajinasi manusia. Jadi sudah ada di sana tambahan kreativitas manusia. Sedangkan kalau pada batu murni masih alami, masih alam, begitu ya dengan pohon kayu. Nah, jemaah sekalian, jadi intinya adalah ketika mereka menyembah batu, hakikatnya menyembah patung, hakikat menyembah apa? Menyembah batu kan. Jadi pada saat mereka menyembah patung, hakikatnya menyembah batu dari sisi zat. Dari sisi kreativitas, kalau mereka menyembah patung karena bentuknya yang mirip hewan atau manusia, ya berarti yang disembah adalah manusia. Karena yang memberikan bentuk itu kan manusia. Jadi bentuk-bentuk hewan dan manusia yang melekat pada patung itu kan adalah kreativitas manusia. Karena kemampuan manusia membuat pahatan dan seterusnya. Jadi kalau mereka menyembah patung karena bentuknya, maka dia menyembah sesamanya manusia. Kalau mereka menyembah patung karena zatnya, menyembah batu atau pohon kayu. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Maka jemaah sekalian dua-duanya salah. Kenapa? Manusia manapun sama dengan kita. Ya, tidak ada beda dengan kita. Mati juga, lihatlah kita saksikan ratunya Inggris. Ya, Inggris ini kan termasuk negara besar di dunia. Negara paling luas dulu pengaruhnya. Ya. Sampai sekarang bahasa yang dipakai sebagai bahasa pergaulan dunia adalah bahasa Inggris. Tetapi ya ratunya meninggal juga. Dan bukan hanya dia saja, raja-raja sebelumnya juga meninggal. Kenapa? Manusia manapun, apapun pangkat dan jabatannya, tetap sama dengan kita hakikatnya. Juga lahir dan juga akan mati. Nah, jadi tentang apa pangkatnya, apakah dia raja atau tidak, itu hanya persoalan sekunder saja sebetulnya, bukan persoalan primer. Persoalan primernya sama semuanya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, apabila ada orang yang menyembah itu sudah ad-dhalin. Nah, apakah menyembah patung saja yang disebut dengan dhalin?
Jawabannya tidak, semua benda. Jadi kalau kita sudah menyembah uang, sudah menyembah mobil, kereta, menyembah benda-benda rumah, menyembah istri atau suami, itu sama dengan ad-dhalin. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak menyembah mereka? Tadi kita sudah sampaikan, harta, benda, pangkat, dan jabatan suami istri kita adalah merupakan tools bagi kita untuk kita gunakan menciptakan kedamaian. Karena dengan menciptakan kedamaian itu, manusia semuanya bisa hidup dengan tenang, dan dalam ketenangan hidupnya itu bisa memacu kemampuan inteleknya, kemampuan berpikirnya, untuk apa? Untuk mencari kebenaran, karena yang dicari oleh akal pikiran itu adalah apa yang sebelumnya belum diketahuinya. Manusia dalam melekat pada pikirannya sifat ingin mengetahui. Kalau kemudian dunia diciptakan sedemikian damai, baru umat Islam bisa menunjukkan bahwa beragama Islam itu adalah beragama kedamaian. Orang Islam itu adalah orang yang tenang jiwanya. Dan saya yakin 100 bahkan 1000% kalau umat Islam semuanya menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka mereka adalah menjadi paling tenang. Kita lihat sebagai manusia sekarang ini bingung mencari alat-alat meditasi macam-macam dan sebagainya. Sebetulnya penyebabnya kenapa? Karena mereka belum memahami agamanya atau Islam dengan benar. Kalau orang Islam sendiri memahami Islamnya dengan benar, makrifat kepada Tuhannya dengan benar, mengerti ajaran agamanya dengan benar, maka mereka bisa dipastikan tidak perlu mencari kemana-mana lagi. Kenapa? Karena semuanya sempurna di dalamnya. Jadi semuanya sempurna di dalam. Coba lihat jemaah sekalian berbahagia. Orang di mana-mana misalnya mencari meditasi. Nah, di Al-Quran kita, di Islam kita, meditasinya tidak tanggung-tanggung, 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, luar biasa. Merasa belum cukup lagi, bisa bangun malam. Iya. Kalau kita merasa diperbudak oleh hawa nafsu kita, suruh berpuasa. Tidak cukup dengan Ramadan, bisa tambah puasa tengah bulan. Belum cukup tengah bulan, bisa tambah puasa. Ada, semuanya ada. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kemudian kita masih mencari kemana-mana, ini jangan-jangan kita masuk dalam kategori ini. Karena agama kita ini sudah sempurna sebetulnya Pak Ibu sekalian. Ya. Ketidaktahuan kita itu disebabkan karena pengetahuan yang kurang. Maksudnya tidak tahu itu artinya pengetahuan yang kurang. Maka ini yang pertama. Jadi ini adalah ad-dhalin yang pertama. Kemudian kita lihat lagi surat Al-An'am. Ini ada juga ad-dhalin. Ini surat 6, Al-An'am ini Al-An'am ayatnya 77. Jadi surat Al-An'am ayat 77. Allah berfirman, falamma ra'al qamara, tatkala dia melihat bulan. Maksudnya Nabi Ibrahim mengedukasi kaumnya yang menyembah bulan. Karena waktu itu ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah menyembah patung-patung, ada. Kita tahu bahwa di sekitar Persia dan sekitarnya itu, Irak dan sekitarnya kan ada, sebelahnya ada Persia. Menyembah api mereka, api, matahari puncaknya, dan sebagainya. Ada bahkan menyembah cahaya bulan. Ya. Nah, jadi mas kalian, falamma ra'al qamarah, tatkala Nabi Ibrahim memperlihatkan bulan pada kaumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat bulan dan dia tunjukkan kepada kaumnya, lihatlah, bulan itu bazighan, terbit. Apa artinya terbit? Pernah tidak ada, terbenam. Qala lakum berkata, hada rabbi, inilah Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim berkata begini, wahai kaumku, coba kita lihat bulan. Ketika dia terbit, ketika dia ada, kita katakan inilah Tuhanku. Apa yang terjadi kemudian? Falamma afala, ternyata dia terbenam. Ya, yang namanya Tuhan itu kan tidak mengalami perubahan seperti itu. Yang namanya Tuhan itu ada selamanya. Nah sekarang kita lihat rembulan, begitu dia terbenam, dia hilang. Jadi artinya apa? Dia akan berubah. Segala sesuatu yang berubah, pasti ada pihak luar yang merubahnya. Pasti ada unsur luar yang merubahnya. Tidak ada yang bisa merubah dirinya sendiri. Misalnya, pisang merubah dirinya sendiri, tidak bisa. Air merubah dirinya sendiri, tidak bisa. Jadi air itu merubah dirinya menjadi uap, itu karena ada pengaruh panas, matahari misalnya. Jadi selalu ada unsur luar.
Nah, kalau Tuhan juga berubah, kan berarti dia bergantung kepada sesuatu yang berada di luar dirinya. Maka Tuhan mengatakan, terbit, terbenam itu perubahan. Terbit artinya berasal dari tidak ada menjadi ada, terbenam berubah dari ada menjadi tidak ada. Jadi artinya apa? Kesimpulannya bahwa yang namanya pernah tidak ada menjadi ada, lalu menjadi tidak ada lagi, namanya relatif. Sesuatu yang sifatnya relatif, bagaimana bisa dijadikan sebagai tempat berpegang? Yang dipegang itu kan yang bersifat kuat, tidak lentur, tidak goyang-goyang. Nah, kalau dia berubah, bagaimana bisa dijadikan pegangan? Maka falamma afala, tatkala rembulan itu terbenam, qala Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, lain lam yahdini. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Kalau seandainya ini Nabi Ibrahim yang keliru, pasti salah ayat ini. Kenapa? Karena ini lain lam yahdini, jadi artinya apa? Ibrahim itu sudah tertuntun oleh Allah. Lain lam yahdini, artinya Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa yang bisa membuat kita lepas dari jebakan relativitas alam, alam materi ini adalah petunjuk dari Tuhan. Dan itu ada pada diri kita, yaitu akal pikiran kita. Karena dalam diri kita itu ada yang berubah dan tidak berubah. Yang berubah itu adalah benda-bendanya, materinya. Yang tidak berubah apa? Kesadaran kita tentang aku. Bapak Ibu sekalian, kesadaran kita tentang aku itu tidak berubah. Sejak kita dulu masih anak-anak, sejak kita sudah mulai mengenal ibu kita, sekitar kita dipanggil namanya, pasti katakan saya, aku. Ya. Dan jawaban itu masih sama sampai sekarang. Jadi sejak kecil kita ditanya, mana Ujang? Aku. Sekarang pun juga kalau ditanya, mana Ujang? Aku. Tidak ada bedanya. Nah, jadi kesadaran tentang aku itu tidak berubah sama dari dulu sampai sekarang. Ketika dia tidak berubah, kan berarti tidak berada di dalam konteks perubahan. Dia berada di luar hukum-hukum yang berubah. Ya, maka falamma afala qala la in lam yahdini rabbi, maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau bukan karena hidayah petunjuk dari Tuhanku, dan petunjuk itu sudah diberikan dalam bentuk akal pikiran, la akunanna minal qaumid dhalin, maka aku pun masuk dalam kategori kaum yang sesat. Jadi la akunanna minal qaumid dhalin. Jadi kalau saya tidak mengikuti petunjuk, dan petunjuk itu adalah akal pikiran, dari mana kita tahu kalau petunjuk itu akal pikiran? Ya, nanti kita lihat dalam surat Al-Insan. Rabbi lakunani, kalau bukan karena yahdini Rabbi lakunana, saya pun akan menjadi minal qaumi ad-dhalin, sesat juga. Jadi kesesatan itu adalah ketika kita keluar tadi dari hati nurani kita, fitrah kita yang sifatnya tadi badihi. Jadi kita akan keluar dari sana. Saya kira semua kita tahu yang namanya bulan itu kan berubah-ubah, ya. Dan tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Kalau kita mau jujur sebetulnya, orang menjadikan Tuhan itu hanya karena ikut-ikutan kepada orang tuanya, kepada generasi-generasi terdahulunya. Nah, jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, kita harusnya bersandar kepada petunjuk. Seperti yang kita bisa lihat di dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan, Allah berfirman, ini dia. Jadi ini adalah penciptaan Pak Buya. Jadi kita baca cepat. Halata alal insani hinu min dalam husyamal Quran. Kesimpulannya itu mengatakan bahwa manusia itu pernah tidak ada. Lalu kemudian kami ciptakan dia. Inna khalaqnal insan. Kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari satu sel yang terpancar dan bercampur. Nabtalihi fajalnahu samian basira. Lalu kemudian lahirlah kesadaran, pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu. Kami menggait, ya, hadai ini kata-kata hadai tadi sama kan? Inna hadainahu. Kami memberikan petunjuk kepada insan manusia itu as-sabil, untuk menempuh jalan yang benar. Cuma tergantung kepada manusia. Imma syakira wa imma kafurot. Kita artikan imma itu ya terserah kepada manusia. Imma syakira, terserah mau menggunakan, syakira itu menggunakan, syukur, wa imma kafur, atau menolak, tidak menggunakannya. Jadi manusia hanya dua, menggunakan akal pikirannya atau tidak menggunakannya. Cuma dua saja jenis manusia.
Ya, jadi kalau dia menggunakan akal pikirannya, dia akan terhantarkan akhirnya kepada kebenaran, karena selalu yang namanya akal pikiran itu mendorong pemiliknya untuk selalu ingin mengetahui, sifat ingin tahu. Tetapi kalau dia matikan, nah maka dia akan menerima dogma. Jadi ketika akal pikiran dimatikan, maka manusia hidup dengan dogma. Dogma itu tidak mungkin membuat orang bergerak. Bahkan dogma itu bisa membuat orang bertindak teramat sangat fatal, seperti misalnya meledakkan propertinya orang lain, padahal tidak ada hubungan apa-apa antara dia dengan orang lain tersebut. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah hadainahu sabila. Kita harus terpandu oleh jalan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk kategori ad-dallin tadi. Begitu yang namanya mukadzibin, itu adalah di dalam surat Al-Baqarah bisa kita temukan. Tapi kita kembali dulu ke sini jemaah sekalian. Dia mengatakan wa tazliyatun min jahim min hamim. Wa tasliyatu jahim kita sudah lihat tadi nih, ya. Jadi, tadi kita sudah lihat ini. Kita teruskan ke sini jemaah sekalian. Ini adalah Al-Qur'an tadi kita lihat. Kita tadi sampai di sini dan apa ayat berikutnya? Allah berfirman, "Inna hada lahuwa haqqul yaqin." Sesungguhnya ini, nah, ini menuju kepada siapa ini anak? Inna hada, ini hadanya, ininya menuju kepada siapa? Jemaah sekalian berbahagia, ada mata menuju kepada yaitu nasib kita nanti di akhirat. Yaitu ayat-ayat yang berbicara, Al-Quran yang berbicara tentang akhirat. Tapi ada yang mengatakan hada di sini adalah Al-Quran secara keseluruhan. Jadi inna hada, jadi kalau kita bandingkan nanti dengan surat Al-Ahqaf, bukan Al-Ahqaf ya, Al-Haqqah, nanti kita akan ketemu dengan ayat yang mirip dan itu jelas disebutkan Al-Quran. Jadi kita lebih tepat menyebutkan ini Al-Quran ini apa? Lahuwa haqqul yakin. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah benar-benar huwa adalah haqqul yakin. Jadi haqqul yakin. Ingat jemaah sekalian, ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin. Di mana kita temukan itu dua jenis keyakinan di dalam surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Di sini kita bertambah satu haqqul yakin. Nanti ditambah dengan dalam surat Al-Haqqah. Jadi kita lihat dulu inna hadza lahuwa haqqul yakin. Jadi coba Bapak perhatikanlah ayat ini. Di sini sudah dimulai dengan kata inna. Inna ini sudah menunjukkan penegasan. Inna, sesungguhnya. Kemudian hada menunjuk. Jadi yang ditunjuk adalah ini. Lalu kemudian lahwa. Jadi ingat ya sekalian, kita sudah pernah terangkan dulu. Kalau Al-Quran turun dan menunjuk, pasti ada oknum yang ditunjuk. Karena kan mushaf belum bisa dipegang setiap orang pada saat itu. Jadi inna hada, sungguhnya ini. Orang ini atau pasangan Al-Quran atau Al-Quran ini. Lamnya taukid. Benar-benar. Huwa adalah. Jadi huwanya kita artikan adalah. Benar-benar adalah. Adalah itu Al-Quran itu. Haqqul yakin. Adalah kebenaran yang meyakinkan. Apa namanya kebenaran yang meyakinkan? Kebenaran yang sifatnya aksiomatik. Kebenaran yang sifatnya badihi. Ya, jadi artinya apa? Silakan kalau meragukan. Tetapi buktikan keraguannya kata Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampaikan secara umum Islam ini adalah agama yang sempurna dan kita diberikan kepada kita kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kita sendiri umat Islam masih tidak stabil jiwanya, masih masih belum bisa menjadi menjadi penata dunia yang baik, yaitu penyebabnya karena kita masih jauh daripada Al-Quran. Ya, proses internalisasi Al-Quran ke dalam jiwa kita belum berjalan dengan baik. Jadi proses internalisasi mengabsorb makna-makna Al-Quran ke dalam jiwa kita itu belum berjalan dengan baik. Ya, kalau ibaratkan Al-Quran itu adalah pengetahuan yang tak bertepi. Yang tak bertepi artinya tidak akan pernah habis-habisnya. Sementara pengetahuan kita misalnya, andaikanlah misalnya 100% yang tak bertepi itu. Mungkin kita hanya mengetahui 0, sekian persen daripada kitab suci Al-Quran. Ya, mengetahui Al-Quran di sini bukan hanya mengetahui bacanya. Kalau mengetahui bacanya, ya orang-orang non-Islam yang berbahasa Arab pasti tahu. Orang non-Islam yang berbahasa Arab di Timur Tengah pasti tahu baca ini. Kenapa? Karena itu tulisan Arab.
Tetapi apa yang membedakannya? Yaitu memahami maknanya. Menyelam ke dalam kedalaman isi daripada ayat-ayat ataukah apa yang berada di balik huruf-huruf dan kata-kata ini. Nah, inna hadalahu haqqul yakin. Di dalam surat At-Takasur ada kata-kata yakin yang lain, yaitu ilmu yakin dan ainul yakin. Mari kita lihat dulu di sini. Kita lihat surat At-Takasur. Al-Hakum At-Takasur. Kita mulai dari sini. Kalla, sekali-sekali tidak. Lau ta'lamuna. Kalla, sekali-sekali tidak. Ini kelanjutan dari atas. Jadi kalau dari sini tadi. Al-Hakum At-Takasur. Al-Hakum At-Takasur. Kalian semuanya terlalaikan oleh At-Takasur. Apa itu At-Takasur? Hal-hal yang bersifat kuantitatif. Berhitung, dan berhitung. Itu dia. Maksudnya memperbanyak. Al-Hakum At-Takasur. Hatta bagaimana caranya membuat kita tidak lalai daripada At-Takasur. Sementara memang kita hidup di dalam dunia At-Takasur ini. Dunia yang bersifat kuantitatif. Maka kemudian Allah mengatakan, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kuburan. Zurtum itu menziarahi, mengunjungi kuburan. Nah tentu kuburan ini bertingkat-tingkat. Semakin tinggi nilai pemilik kuburan, semakin tinggi nilai zurtum. Jadi kalau kita melewati kuburan yang kita tidak kenal, tentu beda kalau kita melewati kuburan yang kita kenal. Melewati kuburan yang kita kenal tapi orang biasa saja secara spiritual, beda dengan yang kita misalnya lewati orang yang masuk kategori insan kamil, seperti kita pergi ke Madinah misalnya. Jadi pasti berbeda-beda. Jadi hatta zurtumul maqabir. Jadi kata-kata di sini bukan hanya zurtumnya, tapi maqabir. Siapa, kuburan siapa yang kita kunjungi. Sangat menentukan keterlepasan kita dari lalai di sini. Kalla, sekali-sekali tidak. Kalau kalian lalai, saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui bahwa kelalaian itu akan merugikan kalian. Kalian akan tahu bahwa kelalaian itu menyebabkan kalian tertipu, sehingga kalian menutup diri terhadap kehidupan yang abadi di akhirat. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-sekali tidak. Kalian pasti kelak akan mengetahui. Kalla, sekali-sekali tidak. Lau ta'lamuna. Lau ta'lamuna. Seandainya kalian mengetahui. Ta'lamuna. Dari kata ilmu. Ilmal yakin. Di sini kata-kata lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kau mengetahui ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu muncul dari ilmu juga. Jadi kalau kita berilmu, ilmu juga ilmu yakin. Kemudian la taraunal jahim. Kamu akan melihat neraka jahim itu. Tadi kita sudah ketemu juga kata jahim di surat Al-Waqiah. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Perhatikan sekalian. Ini adalah ilmu, belakangnya ilmu yakin. Ini adalah tara, melihat, ainul yakin. Jadi sekalian kita bisa mengatakan bahwa ada keyakinan yang muncul dari indera dan ada keyakinan yang muncul dari ilmu. Iya. Ini bertingkat-tingkat. Keyakinan yang muncul dari indera akan diatasi oleh keyakinan yang muncul dari ilmu. Dan keyakinan yang muncul dari ilmu adalah diatasi oleh keyakinan yang paling puncak yang tidak lagi menggunakan perantara ilmu, tetapi namanya haqqul yakin, yaitu berdasarkan huduri atau berdasarkan syuhudi. Jadi berdasarkan syuhudi atau berdasarkan musyahadah, maka itu adalah mendatangkan yang disebut dengan ilmu yakin seperti yang kita hakul yakin seperti di sini tadi. Jadi hakul yakin di sini adalah puncak. Yang pertama tadi adalah ainul yakin, kita melihatnya dengan indera. Kemudian yang kedua adalah ilmu yakin. Jadi hakul yakin itu adalah berdasarkan tasawur, sedangkan kalau ilmu yakin berdasarkan tasdiq. Sedangkan kalau hakul yakin berdasarkan zauq. Ya. Inna hadza lahu haqqul yakin. Sungguhnya ini adalah benar-benar haqqul yakin. Adalah kebenaran yang meyakinkan. Bukan lagi ilmu, bukan lagi ainu, tetapi haqqul yakin. Adalah kebenaran yang meyakinkan. Dan kebenaran berarti siapa? Berarti dia. Jadi Al-Quran ini pada dasarnya adalah dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memiliki hakikat al-haq.
Kebenaran-kebenaran lain merupakan turunan daripada al-haqnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah adalah al-haq yang sungguhnya, dan ketika sampai kepada dia itu adalah al-haqqul yaqin. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Haqqah tadi. Sini ada, kita lihat. Ini juga ada. Jadi ayat surat Al-Haqqah ayat 50 dan seterusnya. Ya, ini. Sampai 52. Jemaah sekalian, kita kembali dulu di sini. Perhatikan dulu di sini, kita langsung di sini lihat. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Baru kemudian ayat berikutnya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi inna hadza lahu haqqul yaqin ayat 95. Ayat terakhir ini penutup surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, mari kita lihat surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Ya. Di sini juga ditutup dengan ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Mirip. Kita mulai di sini. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Sesungguhnya, hu-nya kembali kepada siapa? Al-Quran. Disebutkan sebelumnya Al-Quran. Wa inna, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar hasratun, akan menjadi kerugian, penyesalan alal kafirin, bagi orang-orang yang menutup hatinya. Menutup hatinya terhadap apa? Terhadap kebenaran yang tadi kita sebut dengan golongan kiri, ashabul mash'amah, ashabul shimal. Jadi mereka berada atau disebut sebagai golongan kiri, maka mereka menjadi kiri karena menutup dirinya tadi terhadap kebenaran yang hadir pada dirinya terang benderang. Tapi karena mereka menutupnya, mereka memasang tembok pemisah, mereka memasang tirai di sana, maka kebenaran yang sebetulnya sejatinya secara potensial ada pada jiwa kita hanya akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Wa innahu, padahal sesungguhnya Al-Quran itu lahaqqul yakin, benar-benar adalah kebenaran yang meyakinkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Hanya kitab suci Al-Quran lah yang bisa mengantarkan kita kepada kebenaran yang meyakinkan. Kita bisa melihat ayat-ayat Allah di semesta alam, di ufuk namanya, al-afaq. Tapi itu jemaah sekalian hanya mendatangkan kebenaran aini kepada kita, ainul yakin. Jadi ainul yakin. Ya. Kemudian kalau kita mempelajarinya, mempelajari seluk-beluk semuanya, itu kita hanya akan mendatangkan kebenaran ilmu yakin kepada kita. Tapi kalau kita coba menempuh apa yang disebut dengan sair wasuluk, perjalanan rohani menuju kepada dia, sang kebenaran, maka jemaah sekalian berbahagia, maka kita akan sampai bukan lagi pada ainul yakin dan ilmu yakin, tapi beyond daripada keduanya, yaitu haqqul yakin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sampai di sana? Dimulai daripada diri kita masing-masing. Karena untuk sampai ke sana harus ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengenal. Dan kita tidak bisa mengenal dia kalau tidak mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian itu adalah kenapa kalian tidak memperhatikannya. Inilah juga yang kita bicarakan pada surat pada surat Fussilat tempo hari. Kita ingat kembali surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina. Kami akan perlihatkan, nurihim ro'a ayatina fil afaqi. Jadi artinya apa? Di dalam afaq ini kita hanya mendapatkan ainul yakin. Tadi ingat, lataraunal jahim. Lataraun itu melihat. Sanurihim ayatina fil afaq, di ufuk, di afaq. Wa fi anfusim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta sampai yatabayyana lahum, jelas bagi mereka annahul haq. Jadi kapan kita jelas bagi kita? Apabila kita masuk di sini. Jadi di luar afaq baru kita masuk di sini. Jadi ini kata kuncinya di sini. Wa fi anfusihim, hatta sampai yatabayyana, jelas lahum bagi manusia, annahu al-haqqu. Jadi annahu al-haqqu. Nah, di sini katakan tadi apa? Di sini adalah tadi wa innahu lahu haqqul yaqin, tadi ayat sebelumnya ya. Inna hadza lahu haqqul yaqin.
inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi artinya apa? Untuk mencapai kepada kebenaran yang hakiki, yang hakul yakin, caranya adalah mensucikan jiwa kita. Ada yang mengatakan bertasbih mensucikan Allah. Enggak perlu disucikan Allah, Allah sudah suci. Ya. Yang kita sucikan adalah jiwa kita di dalam kesalahan-kesalahan memahami Allah. Ulangi lagi, kalau ada kata sabbih bismi rabbika, maka pertama sucikanlah diri kalian, bersihkanlah diri kalian, lepaskanlah diri kalian dari falasi-falasi, dari miskonsepsi, misunderstanding, misleading yang menyebabkan kalian tidak bisa memahami Allah dengan benar. Dan setelah kita membersihkan jiwa kita, maka mau tidak mau mencantolkan kita dengan namanya. Siapa nama Allah di situ? Adalah insan-insan kamil yang dipercayakan kepada kita. Maka fasabbih, untuk menemukan ba di sini, ingat ini sama tadi pembahasan kita Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menemukan ba di sini tidak bisa kalau kita tidak membersihkan jiwa kita. Kalau kita ada kepentingan, ada subjektivitas, ada emosi, ada ego, kita tidak bisa ketemu ba-nya di sini tadi yang kita bicarakan. Padahal untuk sampai ke sini dan ke sini ini adalah ba, baru ke sini. Fasabbih bi ismi rabbika al-azim. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim, supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang disebut dengan hakul yakin itu. Jadi kita tidak akan bisa sampai kepada hakul yakin kalau kita tidak fasabbih bismi rabbikal azim, persis seperti tadi ini. Ya. Nah, tadi surat Al-Haqqah. Ya. Jadi wa innahu lahasratun alal kafirin wa innahu lahaqqul yakin. Nah, untuk mencapai derajat itu fasabbih. Sama tadi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau untuk mencapai hakikat hakul yakin atau mencapai maqam hakul yakin, maka fasabbih, mulai daripada mensucikan diri kalian, mensucikan nafs kalian, wa nahan nafs anil hawa, menjaga nafs kita jangan sampai terkepung oleh subjektivitas dan ego, narsisme dan sebagainya, supaya kita bisa menemukan huruf ba dan nama di sini. Fasabbih bi ismi rabbika al-azim. Nah, Bapak Ibu yang sama berbahagia, dengan selesainya ayat 96 ini, berarti selesailah juga pembahasan kita surat Al-Waqiah. Dan apa arti surat Al-Waqiah, jemaah sekalian? Mengantarkan kita kepada hakul yakin. Jemaah sekalian serbagi, ulangi lagi, hakul yakin. Makanya kita bicarakan dalam surat Al-Waqiah, berbicara tentang jiwa, tentang surga, kita sudah sampaikan. Sebetulnya hakikatnya berbicara tentang diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya sampai kepada apa yang disebut dengan hakul yakin. Jadi sudah benarlah yang kita sampaikan di sini. Ya, jadi kalau kita lihat jemaah sekalian, kalau perhatikan ini judul kita Al-Waqiah ini diambil dari bahasa Inggris. Inevitable ini adalah artinya tak bisa dihindari. Artinya bahwa yang namanya Al-Waqiah itu tak bisa tidak, kita akan sampai ke sana. Karena kita harus sampai ke sana, maka otomatis kita harus mempersiapkan diri ke sana. Dan apakah sebetulnya yang tak bisa kita hindari itu? Peristiwa besar yang tidak bisa kita hindari itu, yaitu perjumpaan dengan Allah SWT. Kalau cuma meletusnya dunia sebetulnya tidak ada masalah. Tapi yang paling berat adalah bahwa hancurnya alam materi, hancurnya dunia, berarti runtuhnya tirai-tirai yang menghalangi antara jiwa kita dengan Allah SWT. Ketika tirai-tirai dunia ini hancur, seperti yang dikatakan dalam Al-Waqiah ini, maka jiwa kita menyaksikan dengan terang benderang Allah SWT. Pada saat kita menyaksikannya dan kita tidak mempersiapkan diri sejak di dunia, maka tadi menjadi hasrah, menjadi penyesalan belaka saja. Maka ayat ini atau surat Al-Waqiah ini sebetulnya mengajarkan kita untuk mensucikan jiwa kita. Jadi kata kunci daripada Al-Waqiah ini ada pada ayat terakhir tadi, yaitu fasabbih bismi rabbikal azim. Di mana kita mensucikannya? Di dalam jiwa kita. Karena tidak mungkin kita mensucikan zatnya Allah. Zatnya Allah sudah suci. Zatnya hakikat adalah suci. Ada yang salah adalah cara jiwa kita memahami Allah yang salah. Maka sabbih ini ditujukan kepada jiwa-jiwa kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah SWT membimbing kita untuk sampai kepada yang disebut tadi dengan hakul yakin sebelum kita dipanggil kembali kepada Allah SWT secara abadi dan permanen. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian.
Kalau selama kita membahas surat Al-Waqiah ada kesalahan, semoga Bapak Ibu sekalian bisa memilahnya, yang salah jangan diambil. Dan Al-Fakir meminta kepada Allah supaya Allah SWT tidak menghukum kita karena kesalahan kita memahami kitab sucinya. Sebaliknya kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan tulus. Semoga Allah membimbing kita, menggait kita, menemukan makna-makna sesungguhnya daripada ayat-ayat yang kita salah pahami tersebut. Maka jemaah sekalian, insya Allah pada hari Rabu lusa, kita ulangi lagi, kita akan berjumpa dengan surat baru, surat Al-Hadid. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ati wa ibadu. Labbaik ya Ustaz, saya simplifykan sepanjang surah Waqiah ni, walaupun the inevitable tadi bermaksud kepada kiamat, dan orang Melayu telah mentafsirkan kiamat sebagai punah rananya muka bumi ni. Perbetulkan saya bahawa sebelum kejadian musnahnya alam semesta ni, qiyam pada pandangan saya bermaksud diri, seperti aqimus salah. So, berdiri tegaknya terlebih dahulu kehadiran Allah melalui Imam Adil muncul adalah petanda terbesar yang lebih inevitable. Walaupun satu hari masih tertinggal usia bumi ni, Allah wajibkan secara hakiki kewujudan beliau, dan melalui beliau jugalah ditutupnya atau dibukakan nyawa alam semesta ni, dan kita inevitable juga melalui beliau lah kita satu-satunya dapat mensucikan, mentazkiyahkan kita punya jati diri batin hakiki kita untuk kembali jumpa dengan Allah secara diredai tadi. Apa Ustaz beri pencerahan? Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran kita inilah indahnya Al-Quran. Kalau kita di bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu biasanya untuk hari hancurnya alam semesta cuma menggunakan satu kata, kiamat. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali tadi. Al-Waqiah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, itu banyak dalam Al-Quran. Dan kata Al-Kiamat juga ada sendiri. Jadi Al-Kiamat juga ada. Jadi kita lihat Al-Kiamat di sini, ya, surat 75. Oh, ini sudah ada di 75 nih. Ya. Di surat Al-Qiyamah. Ya. Yang kemarin ditanyakan Pak Nawawi. Nah, jadi jemaah sekalian, Al-Qiyamah ini adalah, ya, kita mulai dari ayat 1. Ya, jadi Al-Qiyamah ini kata kiamat dari kata qama yaqumu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Allah mengatakan aku bersumpah tentang yaumil qiyamah. Nah, jemaah sekalian, khusus yang ditanyakan Pak Nur tadi, ini adalah berkaitan dengan kiamat dalam pengertian tadi bangkit. Jadi kita semuanya akan bangkit. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Apa itu kata al-qiyamah? Yaumil qiyamah dulu. Kita gabung ini. Yaumil qiyamah. Yaum ini bisa diartikan masa. Masa menjelang terjadinya kehancuran alam semesta. Jadi kata-kata kiamah itu kan bisa bermakna masa. Yaum, karena ada kata yaumul qiyamah. Sedangkan yang lain-lain tadi itu tidak ada kata-kata yaumul waqiah misalnya, tidak ada. Tidak ada yaumul yaumul haqqah, tidak ada. Jadi langsung saja al-haqqah. Ya, atau misalnya tadi al-qaryah, maksud saya al-qaryah. Al-qaryah wa ma adraka mal qaryah. Tidak ada kata-kata yaumul qaryah. Al-waqiah tadi tidak ada kata-kata yaumul qaryah, tidak ada. Yaumul waqiah, tidak ada. Nah, yang ada adalah yaumul qiyamah. Jadi yaum itu artinya masa. Yang namanya masa itu kan adalah ada rentang, ada range. Ya, ada jarak waktu. Nah, jadi kata-kata yaumul qiyamah di sini bisa bermakna masa-masa menjelang hari kiamat, mulai daripada pemimpin terakhir khalifah alam, surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah memanggil seluruh penghuni alam,
malakut dengan mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, karena dikatakan fil ardi di muka bumi. Nah, sedangkan selama ini kan belum pernah ada khalifah yang benar-benar kekuasaannya mencakup seluruh bumi. Ya, belum pernah seluruh bumi. Nabi Musa dulu hanya di sekitar Mediterania dan sebagainya. Untuk mencakup seluruh bumi belum ada. Nah, pasti akan ada terjadi, dan kita lihat kondisi teknologi sekarang, kondisi ilmu pengetahuan manusia sekarang sudah memungkinkan seperti itu. Kita sudah sampaikan bahwa bumi sekarang bukan lagi globe, bukan lagi bumi, tetapi sudah menjadi small village, sudah menjadi kampung kecil saja. Seperti tadi kita dengarkan Ikhwan kita, sahabat kita dari Singapura, Pak Nur berbicara, berbicara persis seperti satu tempat dengan kita. Padahal kita sendiri tidak tahu di mana di Singapura rumahnya dan sebagainya. Tapi kok bisa kita berada di satu tempat? Ya. Dan ini bahkan seandainya kita setiap negara ada wakilnya di sini, maka seluruh negara bisa kita berkumpul bersama-sama, padahal tempatnya berjauhan dan benar-benar menjadi yang sudah small village tadi. Jadi dengan demikian sekarang sudah memungkinkan terjadinya itu. Yaum itu adalah masa menjelang hari kiamat. Jadi ketika bumi bukan lagi globe, tetapi sudah menjadi small village, sudah terkoneksi satu orang dengan orang lain, bukan lagi satu negara dengan negara, bukan lagi satu bangsa dengan bangsa, bukan lagi satu kelompok dengan kelompok, tapi peer to peer. Sudah menjadi person to person, orang per orang sudah bisa berkomunikasi sekarang. Seluruh dunia yang jumlahnya 8 miliar ini. Dengan demikian yang berbahagia, maka kemudian memungkinkan terjadinya yang disebut dengan al-qiyamah. Nah, apa itu al-qiyamah jemaah sekalian? Al-qiyamah, kalau kita pakai bahasa kita, kata kiamat ini tidak kita tangkap maknanya. Apa itu kiamat? Bayangan kita adalah hancurnya alam semesta. Tapi sebetulnya seperti dikatakan Pak Nur tadi, kiamat itu dari kata qama, yaitu berdiri, bangkit. Apa yang pertama bangkit di sini adalah insan, manusia suci, insan kamil yang selama ini kita tidak saksikan. Makanya kalau kita membaca doa untuknya kan ada kata-kata kiamat nanti situ, atau asal kata dengan kiamat. Kita katakan Allahumma qul walika al-Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafiza wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumatti'u fiha tawila birahmatika ya rahmat. Nah, makna semuanya ini adalah kiamat sebetulnya. Kalau kita lihat itu. Ya, jadi makna ini adalah semuanya adalah kiamat kalau kita dengarkan tadi itu. Kapan-kapan nanti kita coba analisis kata-kata Arab yang ada di dalam doa Faraj itu karena menarik. Tapi intinya adalah sama dengan kata-kata ini supaya ada pemimpin qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina. Itu kan semuanya al-qaimah. Al-qaimah itu adalah bisa juga al-kiamat itu adalah ketika munculnya al-qaim. Ya, begitu. Jadi al-kiamat itu ketika munculnya al-qaim. Qaim itu kan dari kata qama yakun menjadi fa'il qaim. Nah, masa ketika al-qaim yang merupakan implementasi daripada wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu terjadi, maka namanya al-qiyamah. Jadi al-qiyamah adalah suatu yaum, satu masa ketika al-qaim itu datang, dan pada saat itu jemaah sekalian berbahagia, manusia berbondong-bondong menemukan kebenaran. Seperti dalam kata iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertanyaannya sekarang ialah bagaimana agar kita pada saat itu benar-benar siap menyambut ini. Inilah masalahnya. Karena Nabi Muhammad kita sebelum dia datang, juga banyak orang Yahudi dan Nasrani menyambutnya. Dia siap menyambut datangnya Nabi baru, tapi ketika Nabi itu benar-benar datang, banyak di antara mereka yang melawannya. Nah, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik, seandainya kita juga seperti itu, kita ketika didatangkan kepada kita al-qaim, lalu kemudian kita juga adalah al-kadzib yang pertama. Bapak bisa bayangkan kalau al-qaim datang dan kita juga adalah al-kadzib yang mendustakan yang pertama. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, inilah pentingnya mempelajari Al-Quran, karena beliau Al-Qaim itu adalah apa? Syarik Al-Quran.
Kalau kita berikan salam, assalamualaikum ya syarikal Quran. Dia adalah pasangan Al-Quran. Jadi siapa yang merindukan Al-Qiyamah dengan datangnya Al-Qaim adalah dengan merindukan terus-menerus Al-Quran, karena dia adalah merupakan pasangan sempurna daripada Al-Quran itu. Nah, ketika kita merindukan Al-Quran, berarti kita rindukan apa? Merindukan penyempurnaan jiwa kita. Karena tadi Al-Quran adalah menyempurnakan jiwa kita. Al-Quran akan mengantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah secara sempurna, sehingga Al-Quran dan jiwa yang mengenal Allah melalui Al-Quran disebut dengan haqqul yakin. Innahu lahuwal haqqul yakin. Jadi innahu lahuwa haqqul yakin. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai derajat itu. Ada lagi Pak Ustaz yang bertanya? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Ustaz, antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, iaitu hari kebangkitan, Ustaz. Kita manusia akan melalui alam penantian atau hari penantian, iaitu alam barzakh. Apa yang terjadi Ustaz sebenarnya? Ada jiwa-jiwa yang ashabul yamin tu dan juga jiwa ashabul shimal, Ustaz. Karena penantian tu agak mesti lama, Ustaz, ya. Afwan, Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kata penantian di sini adalah bahasa kita. Karena ini penantian itu kan bahasa dunia. Penantian itu kan menunjukkan waktu. Sementara begitu kita meninggal dunia atau meninggalkan dunia. Dunia adalah alam waktu. Ketika kita meninggal dunia kan berarti meninggalkan alam waktu. Ketika meninggalkan alam waktu kan berarti bahwa kita tidak berlaku lagi istilah penantian. Ya, entah bagaimana caranya Tuhan, intinya adalah begitu kita meninggal dunia, yang terjadi adalah tajazumul amal. Yaitu amal-amal kita. Kemudian pertama, tajazumul amal yang pertama di sini adalah amal-amal yang kita lakukan di dunia sekarang ini mengambil bentuk-bentuk. Misalnya amal perbuatan buruk kita mengambil bentuk-bentuk yang menyeramkan, menakutkan. Amal-amal perbuatan kita yang suka mengamuk, marah, dia mengambil bentuk-bentuk mungkin seperti misalnya harimau yang mengaum, yang siap menerkam kita sendiri. Ya, jadi sifat-sifat kita misalnya yang licik, suka menipu orang, dia akan mengambil bentuk seperti misalnya ular. Nah, mungkin seperti itulah. Karena disebut dengan tajassum itu amal-amal mengambil bentuk. Itu yang pertama. Jadi kita nanti di sana Pak Kamal dikepung dengan ketakutan seperti ini. Kalau kita meninggal dunia itu dengan membawa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah sebabnya sedapat mungkin sebelum kita meninggal dunia ini kita istighfarkan. Istighfar itu artinya apa? Mematikan gambaran-gambaran buruk itu. Mematikan tajassum amal yang buruk itu. Supaya nanti kita bangkit di sana benar-benar, kita sampai di alam barzakh tidak melihat itu lagi. Kita menyaksikan wajah-wajah yang penuh dengan keindahan. Seperti kata Bunda Zainab, mara'aitu illa jamila. Nah, itu sebetulnya adalah representasi daripada alam barzakh. Jadi kalau kita sampai kepada alam barzakh dengan tidak membawa jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa zulmani, yang kita bawa adalah jiwa-jiwa rahmani, nafs rahmani, maka yang kita saksikan di sana adalah keindahan. Mara'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kita saksikan adalah keindahan. Dan siapakah keindahan sejati? Kita sudah sampaikan, keindahan sejati adalah Tuhan dan representasi Tuhan. Jadi keindahan pertama adalah Tuhan, setelah itu keindahan insan-insan, manusia-manusia pilihan Tuhan. Itulah keindahan. Mara'aitu illa jamila. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat mara'aitu illa jamila pada saat kita pindah ke alam barzakh, atau bahasa awamnya meninggal dunia, ya kita harus mengenal mereka. Siapa? Yaitu yang merupakan representasi daripada jamilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka juga adalah akhlaknya adalah akhlak yang jamil, akhlak mereka adalah akhlak yang indah, akhlak yang cantik. Nah, jadi inilah yang menjadi tajassum. Itu yang pertama. Nah, nanti ini terjadi sampai kapan? Sampai terjadinya tadi kiamat, atau terjadinya tadi al-waqi'ah, atau terjadinya tadi al-qari'ah. Terjadilah seperti itu. Terjadinya al-zalzalah. Ketika itu terjadi, maka kemudian selesailah dunia. Alam dunia selesai, artinya alam waktu semuanya sudah tidak ada. Maka kemudian
juga al-qiyamah sudah terjadi tadi, al-qaim sudah muncul, semuanya sudah tutup, maka kemudian kita alam semakin berkurang, yaitu yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam yang jauh yaitu alam dunia sudah tidak ada, sudah meniada, sudah fana, maka kemudian kita masuk pada alam berikutnya yang lebih dekat lapisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu yang disebut dengan bangkit di padang mahsyar, itu bahasa awamnya. Apa artinya bangkit di padang mahsyar? Kita masuk pada tajassumul amal yang kedua. Kalau tadi yang pertama tajassumul amal adalah amal-amal kita menjadi makhluk-makhluk yang menakutkan, kalau itu adalah amal yang buruk, dan makhluk-makhluk yang indah kalau itu adalah amal yang baik, hasanah. Maka kemudian pada saat kita di padang mahsyar, maka tajassumul amal kita itu sudah menjelma pada diri-diri kita, sudah menjadi jasad-jasad baru kita. Jadi pada saat kita di padang mahsyar, kita mendapatkan jasad-jasad baru yang terbuat, ya, yang terdiri dari amal-amal perbuatan kita. Yang tadinya kita lihat dalam bentuk gambar-gambar fenomena-fenomena saja, sekarang semuanya menjelma menjadi diri kita, menjelma menjadi tubuh kita di padang mahsyar. Maka kita tampil sebagai insan yang indah, atau yang kedua tampil sebagai insan yang paling buruk. Kalau dia antriannya di kiri, tadi ashabul shimal, maka kemudian dia tampil dengan wajah, dengan penampilan yang paling buruk. Tapi kalau dia masuk dalam kategori ashabul yamin, maka dia akan muncul dengan wajah yang paling indah. Seperti itulah yang terjadi nanti di padang mahsyar, sehingga kemudian ketika yang di padang mahsyar sudah menemukan kembali jasad-jasadnya, lalu kemudian melewati titian sirat, maka yang buruk tadinya langsung jatuh ke bawah karena tempatnya di bawah, penderitaan, neraka. Sedangkan yang tadi menghiasi jiwanya dengan keindahan, jamilah, maka kemudian bergerak terus masuk ke dalam surganya Allah SWT yang pernah kita angkat dulu, dan nanti kita ketemu lagi dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, insya Allah nanti kita ketemu lagi di ayat 11 dan seterusnya. Berarti pada pertemuan kedua, itu hari Jumat, insya Allah kita akan berjumpa dengan fenomena manusia pada saat menyeberang di titian sirat. Seperti itu. Ada lagi Pak Us sekalian? Kalau tidak ada lagi jemaah sekalian ya, berarti kita akhiri sampai di sini. Ada Ustaz. Oh iya. Ini ada pertanyaan di apa ya? Dari Mas Hari ya. Perkataan Nabi Ibrahim yang menafikan benda-benda seperti bulan dan matahari sebagai Tuhan, apakah sebenarnya bimbingan bagi umat agar tak menjadikan materi apapun sebagai wujud Tuhan, sekaligus menunjukkan wujud Tuhan yang terlepas dari sifat-sifat materi? Saya kira jawabannya benar. Jadi yaitu bahwa inti daripada dialog Nabi Ibrahim tadi dengan kaumnya adalah menyampaikan kepada kaumnya atau kepada kita juga bahwa yang namanya Tuhan itu tidak boleh berubah. Karena kalau dia berubah, dia tidak ada. Seorang filosof besar seperti Nietzsche misalnya, itu percaya dalam bukunya Antichrist itu. Dia katakan bahwa kalau dia berubah berarti tidak ada. Kalau dia ada, tidak berubah. Ya. Jadi kalau dia berubah berarti tidak ada. Kalau dia ada, tidak berubah. Nah seperti itu. Nah dikatakan Nabi Ibrahim bahwa itu berubah semuanya. Yang mereka sembah bintang-bintang, matahari, rembulan, itu semuanya mengalami perubahan. Nah ketika mengalami perubahan, kan berarti hakikatnya tidak ada. Karena namanya berubah itu apa yang kita lihat sekarang beda lagi dengan nanti. Atau yang kita lihat kemarin beda dengan sekarang. Kalau sama berarti tidak berubah namanya. Jadi ulangi, yang namanya berubah itu apa yang kita lihat kemarin beda dengan sekarang. Karena kalau tetap sama ya tidak berubah namanya. Jadi yang namanya berubah itu beda. Yang kemarin sudah tidak ada. Sekarang lain lagi, besok lain lagi. Maka dikatakanlah Nietzsche bahwa kalau dia berubah berarti tidak ada. Dan berarti bahwa kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu adalah satu-satunya eksistensi. Tuhan itu adalah satu-satunya yang ada di awal sampai akhir dan tidak mengenal ruang waktu. Maka sebetulnya Tuhan itulah satu-satunya yang ada. Maka semua tadi yang berubah itu tidak pantas, tidak cocok dijadikan sebagai
Tuhan, termasuk alam materi kita hidup sekarang yaitu di bumi. Kenapa? Karena semuanya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, saya kira inilah yang makna yang paling hakiki daripada cuma itulah Al-Quran tadi, gampang sekali dipahami karena bikin contoh-contoh yang sangat gampang. Nabi Ibrahim melihat kepada rembulan, melihat kepada matahari, melihat kepada bintang-bintang, itu kan gampang, sederhana sekali. Dan coba kalau kita memformulasinya dalam bentuk bahasa filsafat yang jelimet, wah itu susah. Tetapi dengan contoh-contoh seperti itu bisa dipahami oleh orang awam, tapi bisa juga diabstraksi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelek yang tinggi, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada dari Pak Burhan di chatroom. Oh, ada ya. Oh iya, maaf Ustaz, kelewat. Nanti masing-masing juga bisa. Jadi dari Pak Burhan, kita tunggu ya. Jadi ini adalah huruf ba ya, ditanyakan Pak Burhan. Nah, jadi mas sekalian, ini Pak Burhan bertanya tentang tadi belum terus. Ya, huruf ba pada basmalah. Pada zahirnya punya makna dengan, betul. Jadi kalau secara bahasa, secara lugawi namanya, secara loga, ba itu artinya dengan. Bi, dengan huruf jar, kalau bahasa nahu syaratnya huruf jar. Jadi, dan pastinya maknanya ada lebih dari itu, betul sekali. Jadi secara loga, ba itu adalah huruf, dan berfungsi sebagai huruf jar, makanya kata di belakangnya menjadi majrur, menjadi bismi, ya isminya ke bawah karena dia majrur dari huruf jar ba. Beri pencerahan lebih dari sekedar batinnya dan juga dari segi pegangan tauhid, karena saya perlu terbaca bahasa ilmu. Saya kira ya, jadi huruf ba ini adalah yang dengannya kita bisa bersambung dengan Allah. Jadi dengannya, kalau kita tidaknya, contohnya misalnya gini, kita ini harus akui, kalau bukan melalui Nabi Muhammad, kita tidak mengenal Allah. Ulangi lagi, seandainya bukan karena Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini di Asia Tenggara masih beragama Hindu atau Buddha misalnya. Yang mohon maaf, bukan berarti merendahkan jemaat Pak Ikhwan kita yang beragama Hindu dan Buddha, tapi bahwa kita tentu masih menggunakan sajen-sajen dan sebagainya. Kita belum bisa memahami makna Tuhan yang hakiki, karena di agama lain kan, terutama agama Aradi, itu jarang berbicara tentang Tuhan secara panjang lebar. Mereka kebanyakan berbicara tentang manusia saja. Jadi manusia hampir tidak ada yang berbicara tentang Tuhan. Yang berbicara tentang Tuhan banyak itu hanya pada agama Samawi, karena merupakan inti daripada ajaran tauhidnya. Jadi agama Samawi itu intinya agama tauhid, maka inti pembicaranya adalah pada Tuhan. Ya, jadi masalah ketuhanan. Nah, dengan demikian kita harus akui kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita ini belum mengenal Allah dengan benar. Bahkan mohon maaf, Bapak sekalian, saudara-saudara kita juga yang di Kristiani juga kemudian masuk juga dalam apa yang disebut dengan Trinitas. Nah, bukan berarti kita merendahkan mereka, tetapi dalam pandangan kita, ya tentu konsep itu agak tidak sama dengan konsep tauhid yang kita pahami. Karena Tuhan itu tidak ada partnernya, tidak ada kufunya, tidak ada apapun juga. Dia adalah berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi dan sebagainya. Dia itu adalah as-samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia itu adalah as-samad, adalah tempat bergantung segala-galanya. Kata bergantung segala-galanya berarti segala sesuatunya itu adalah bergantung kepada dia. Artinya kalau bukan karena dia, yang lain tidak ada. Namanya bergantung seperti itu. Dengan demikian segala sesuatu yang ada selain Allah hanya menjadi ayat saja, tanda saja tentang keberadaan dia. Nah, dengan demikian kita kembali tadi bahwa kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak mengenal Allah. Nah, pertanyaan, bisakah kita mengenal Allah kalau tidak mengenal Nabi? Jawabannya tidak. Berarti yang pertama kita kenal adalah Nabinya, manusia sucinya. Kita mengenal dulu Nabinya. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal Nabinya. Dan kita lihat dalam salat kita itu berurutan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi 3 di sini. Nah, ini adalah dari atas, dari Allah Muhammad kepada walinya, kepada keluarganya. Kalau kita kan dari bawah, berarti mulai dari bawah. Ya, jadi jemaah sekalian,
Kalau kita gambarkan di sini ya, mudah-mudahan bisa digambarkan di sini. Ya, kita mulai di sini dulu. Ini bisa ya. Najib Mas berbahagia ini tidak bisa. Najib Mas kita lihat sini. Kalau sekarang ini screen saya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, nah sekarang kita lihat di sini. Ini Allah. Kita tahu yang pertama dan utama kan Allah, dari Allah dulu, baru kemudian dia memilih nabi, kamu gitu. Rasul. Rasul ini atau Nabi Muhammad? Allah. Di Allah. Kemudian ini Rasul. Di Allah Rasul. Nah, Rasul ini kan punya masa juga. Nabi Muhammad kita usianya hanya 63 tahun. Menjadi nabi di tengah-tengah masyarakat 23 tahun. Sekarang sudah tidak ada. Bagaimana dengan kita yang tidak mengenal dia? Maka harus ada penggantinya di sini. Ya, kira-kira gitulah. Kita sebut saja dengan wali Allah. Wali Allah. Nah, jadi sekalian dengan demikian kita ada di sini nih. Ya. Kita semuanya ada di sini. Ya. Nah, dengan demikian Mas sekalian untuk sampai kepada Allah tidak bisa kita lihat sini. Kalau misalnya kita bisa, Bapak perhatikan, kalau kita bisa lewat sini, berarti kan tidak perlu beragama, benar nggak kira-kira Mas sekalian? Kalau kita bisa lewat sini ya nggak perlu beragama. Terus untuk apa Tuhan mengutus Rasul tadinya wali Allah? Bukankah agama samawi tadi mengaku langsung ke sini? Yang kita saksikan kan banyak yang miskonsepsi tentang Tuhan. Nah dengan demikian, maka kita ini supaya benar jalannya, kita harus mengenal dulu walinya. Jadi kita harus ke sini dulu jemaah sekalian. Kita harus ke sini dulu ya. Nah, kita ke sini dulu. Kemudian ya. Dari sini baru kita ke atas, nah begitu jalan. Jadi tidak bisa kita bypass di sini, tidak bisa kita jumping ke atas. Kita harus melewati ini wali Allah. Jadi tidak bisa kita mengenal Rasul kalau tidak mengenal walinya. Dan kita tidak mengenal Allah kalau tidak mengenal Rasulnya. Jadi dengan harapannya dengan mengenal walinya, kita mengenal Rasulnya. Karena wali Allah ini adalah representasi daripada Rasul. Dan mengenal Rasul, kita mengenal Allah. Kenapa? Karena Rasul adalah representasi daripada Allah SWT. Maka jemaah sekalian berbahagia, ini adalah, perhatikan jemaah sekalian tadi ya, ini adalah huruf ba-nya tadi kan. Ini adalah isimnya, ismun. Ini adalah Rabb-nya, kan begitu tadi. Coba baca bismillah. Bismi Rabbik, kan begitu. Bismillah. Arab ini kan Rabb, Allah. Bismillah. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi namanya sudah jelas ini. Bismillah, seperti itu. Ya. Ada lagi jemaah sekalian? Kalau tidak, saya kira sudah waktunya, sudah lewat, kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya secara pribadi mendoakan Bapak Ibu semuanya supaya dipanjangkan umurnya, agar kita bisa menikmati suguhan-suguhan Allah di dalam Al-Quran, yang benar-benar kalau kita coba memperhatikan dengan sama, ini benar-benar luar biasa. Bagi kita yang sudah terbiasa membaca ilmu lain, kita merasakan benar-benar Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada kita semuanya. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.